bisa seperti ini. Sebentar. Pamda keluarkan yang ngerti aturan. Sebentar ya. Dengerin. Ketua rapat Pimpinan rapat konsultasi tadi belum selesai pimpinan. Tolong diskors dulu. saya lanjutkan Diskors dulu. dulu. Saya Pimpinan tolong lanjutkan. diskors dulu pimpinan. Partai tadi. Pimpinan tolong diskors dulu. Sekarang Pimpinan tolong Partai diskors dulu. Persatuan Pembangunan. Diskors dulu pimpinan. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau saya rasa sih sangat berbeda sekali ya ketika ya kurang lebih 15 tahun yang lalu lah. Bahkan kalau kita lihat ketika rapat DPR membahas terkait undang-undang dan lain sebagainya itu ketika diparipurnakan, bahkan juga banyak anggota-anggota DPR yang marah, bahkan juga saling tunjuk, bahkan mau adu jotos. Tetapi kalau kita lihat di beberapa tahun ini, khususnya ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, itu sudah sangat jarang sekali ya anggota DPR itu ribut sendiri dengan fraksi yang lainnya. Itu sangat jarang sekali terlihat. Tetapi kalau kita lihat pada saat lalu itu kita sering banget ya kita lihat fraksi satu menolak, fraksi yang lainnya setuju dan akhirnya ribut sendiri. Nah, menurut saya itu yang masuk akal. Karena Dewan Perwakilan Rakyat itu menyerap aspirasi dari masyarakat, menyerap aspirasi rakyat. Tapi saat ini sangat berbeda sekali. Ketika pembahasan undang-undang pun itu sangat cepat, sangat kilat dan lain sebagainya. Ketika diparipurnakan juga semua setuju. Tapi beda kalau pada saat lalu ya, khususnya di zaman Pak SBY. Itu yang ribut justru wakil rakyat, anggota-anggota DPR yang ribut. Tetapi saat ini yang ribut itu rakyat, kurang lebih seperti itu. Anggota DPR bahkan untuk memparipurnakan sesuatu itu sangat gampang sekali. Kalau menurut saya sangat berbeda pada saat lalu. Itu sangat alot sekali membahas perundang-undangan, membahas apapun sangat alot sekali. Bahkan ketika diparipurnakan itu ada penolakan dan lain sebagainya. Tapi saat ini sudah berubah ya, berbeda jauh. Anggota dewan bahkan saat ini ya Anda tahu sendirilah. Tetapi justru yang masyarakat saat ini memang tidak punya pegangan ya, tidak punya pegangan, mau curhat ke siapa, mau mengadu ke siapa, sangat bingung sekali saat ini. Nah, pada saat lalu memang sih di tengah RUU TNI disahkan oleh Mbak Puan Maharani yang cukup mengejutkan. Tiba-tiba keesokan harinya diundang oleh Nasdem dan di situ ada Pak Jokowi. Wah, menurut saya banyak yang kecewa loh dengan kepemimpinan Pak Jokowi selama 2 periode yang lalu. Tetapi seolah-olah Mbak Puan Maharani itu dekat kembali dengan Pak Jokowi. Ini juga ada apa? Ini juga sangat disayangkan sekali ya oleh masyarakat luas. Ya menurut saya sangat wajar sekali sih kalau Mbak Puan Maharani itu bertemu dengan Pak Jokowi, apalagi juga diundang oleh Nasdem. Apakah memang Mbak Puan Maharani itu tidak tahu kalau ada undangan Pak Jokowi? Ya kita juga tidak tahu. Yang jelas pada saat lalu memang rame ya diperbincangkan oleh netizen-netizen di mana kader-kader PDIP bahkan pendukung-pendukung Pak Jokowi itu harapannya besar kepada PDIP ya, apalagi pada saat lalu juga sudah dipecat. Tiba-tiba saat ini kayaknya sudah mulai akrab. Ini juga sangat wow sekali. Apakah memang undangan tersebut untuk menjebak Mbak Puan? Wah, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas pada saat lalu sangat tidak mengenakkan kemungkinan bagi Mbak Puan Maharani. Nah, pasti Anda juga penasaran ya, kira-kira respon dari PDIP itu seperti apa ketika Mbak Puan Maharani bertemu dengan Pak Jokowi? Padahal beberapa bulan yang lalu Pak Jokowi dan keluarganya itu sudah dipecat oleh PDIP. Tapi saat ini kok ya mulai mendekat lagi ya. Ini ada apa juga ya? Ini ada pemberitaan dari National Occasion. Puan bertemu Jokowi meski sudah dipecat dari partai. Reaksi PDIP tak terduga. Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menanggapi pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden ke-7 Jokowi. Pertemuan itu saat acara buka puasa bersama di Nasdem Tower pada 21 Maret. Menurutnya, pertemuan antara Jokowi dan Puan adalah biasa saja. Apalagi kata Puan diundang dalam acara buka puasa bersama dan tak mengetahui keberadaan Jokowi. Oh, jadi Mbak Puan itu tidak mengetahui keberadaan Jokowi. Wah, apakah ini memang ada jebakan ya?
saat ini kemungkinan Pak Jokowi galau lah. Bahkan banyak tuntutan masyarakat yang setidaknya untuk mengadili Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi ya kurang lebih sudah galau lah, ingin mendekatkan diri kepada PDIP. Bahkan pada saat lalu bertemu dengan Puan, apakah ingin menjadi kader lagi? Apakah Pak Jokowi itu setidaknya menyesal sudah dipecat oleh Ibu Megawati sebagai kader PDIP? Ya kita tidak tahu. Yang jelas saat ini terlihatlah Pak Jokowi kayaknya sih ingin dekat kembali, ingin dekat lagi kepada Mbak Puan, bahkan PDIP. Apakah memang demikian ya? Pertemuan biasa saja karena Mbak Puan kan diundang ke acara buka puasa. Beliau tidak tahu kan siapa saja yang hadir, terang Guntur saat dihubungi pada 23 Maret. Kendati demikian, Guntur mengatakan Ketua DPR RI itu harus baik dan bersikap santun dengan siapapun para tamu yang hadir termasuk Jokowi. Untuk itu ia menilai tak ada masalah personal antara Puan dan Jokowi. Bertemu dengan siapapun harus baik dan santun, termasuk dengan Jokowi. Di sini tidak ada masalah soal personal, tutur Guntur Romli. Namun terlepas dari itu, Guntur menegaskan sikap PDI Perjuangan yang telah memecat Jokowi dari kepengurusan partai. Tapi kalau mau dilihat dari sikap resmi partai, Jokowi sudah dipecat dari PDI Perjuangan, tutup Guntur Romli. Ya seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali lah. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari CNN Indonesia. Puan hingga Jokowi hadir di buka puasa bersama Nasdem. Dari Bang Daeng, Puan gak baperan dan gak gengsian, sayangnya dia belum mampu mengendalikan isu-isu liar dan tokoh-tokoh politik yang sering buat bumerang untuk partainya. Atau bisa jadi juga karena dia tidak diberikan keleluasaan perbaiki partainya. Dari Marvel, baguslah, ngapain juga gontok-gontokan, gak ada manfaatnya. Ya seperti itulah, anak mami yang tersandra. Oh, jadi untuk para elit, kita ini sedang tidak krisis. Menurut mereka, apakah kita baik-baik juga kah? Dan tidak ada krisis apapun, pantas bikin macet. Bisa ya, seolah ada dunia di negeri ini. Rakyat dan mahasiswa berdemo menyuarakan aspirasi babak belur, ya seperti itulah. Ini orang yang mengesahkan RUU TNI asli dari PDIP. Ya memang saat ini serangannya kepada PDIP ya terkait RUU TNI dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, memang ketika rapat paripurna itu bahkan banyak yang menolak dan bahkan banyak yang setuju. Kalau kita lihat pada tahun 2014 yang lalu, paripurna gaduh, anggota DPR saling tunjuk di depan Menteri SDM. Ya menurut saya seperti itulah, wakil rakyat memang harus seperti itu, menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Dan seharusnya yang gontok-gontokan atau yang ribut itu seharusnya wakil rakyat. Saat ini sangat berbeda sekali. Di Dewan Perwakilan Rakyat itu semuanya tenang, perubahan perundang-undangan itu juga sangat lancar. Tetapi saat ini rakyat yang berjibaku, bahkan juga ribut sendiri. Tapi sangat berbeda sekali pada saat lalu. Seharusnya wakil rakyat itu yang ribut, setidaknya mempertahankan aspirasi dari masyarakat. Saat ini sungguh berbeda sekali ya. Terutama kalau saya ingat sih, ya mulai dari Pak Jokowi memimpin itu memang rasanya demokrasi memang sudah dikebiri lah kurang lebih. Karena wakil rakyat pada saat Pak Jokowi menjabat itu seolah-olah sudah keluar jalur trek lah. Bahkan setiap perundang-undangan itu sangat gampang sekali untuk diparipurnakan dan lain sebagainya. Ya tapi untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.